Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Jadi di video ketujuh ini, saya ingin bagaimana sih cara menginput SSP, pelaporan SPT, menu cetakan, dan pelaporan apa saja yang akan dimasukkan ke e-filing. Nah, yang pertama itu kita akan menginput SSP teman-teman. Jadi kita buka SPT PPH, lalu kita klik daftar surat setoran pajak. Nah, setelah itu kita muncul menu seperti ini. Nah, di sini tuh ada tagihan SSP yang harus dibayar teman-teman. Nah, habis itu kita klik baru. Nah, setelah klik baru, kita harus, ini kan tagihannya cuma satu ya teman-teman. Kita harus menyamakan kode MAP-nya ini. Nah, kode MAP-nya itu adalah ini. Setelah itu kode jenis setorannya di sini kita klik. Habis itu kita klik tahunan PPh Badan teman-teman. Nah, setelah itu di sini kan ada NTPN. Nah, di NTPN ini kita isi dengan angka ya teman-teman. Tuh. Nah, setelah itu jumlah pembayarannya itu kita ngikutin yang di sebelah sini ya teman-teman. Itu ada 496 879 03. Nah, setelah itu tanggal store-nya itu saya ingin tanggal 25 bulan 4 ya teman-teman. 25 bulan kok nggak bisa diganti tanggal 25. Oke, kita di sini aja ya teman-teman. Isinya itu di sini saya ingin isinya itu tahun 2019 ya. Habis itu bulannya itu adalah bulan April, yaitu tanggal 25 teman-teman. Nah, setelah itu kita klik simpan ya teman-teman. Nah, habis itu kita klik keluar karena tidak ada tagihan SSP lagi teman-teman, cuma satu. Nah, kita lihat lagi di sini tuh udah balance. Nah, setelah itu kita klik keluar karena udah masuk ke SSP. Nah, setelah itu kita ingin pelaporan SPT. Nah, pelaporan SPT itu kita bisa lihat di SPT Tools. Habis itu kita laporkan data SPT ke KPP. Nah, di sini muncul sini pembuatan file laporan SPT. Terus di sini tuh ada tahun pajak. Nah, situ tuh ada, kita klik tahun pajaknya. Nah, setelah itu kita pilih tahun pajak kita. Nah, karena di PT NMF ini kasusnya adalah tahun 2018, maka kita klik tahun pajaknya adalah 2018. Nah, setelah itu kita klik tampilkan data, maka di sini muncul datanya teman-teman. Nah, kita muncul datanya, habis itu kita klik nih, kita klik. Nah, maka di sini ada jumlah PP kurang atau lebih bayar, ada jumlah SSP telah dibayar, dan di sini ada jumlah angka 1-2, maka 0. Ini harus balance ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita ingin menyimpan lokasi file yang akan kita simpan. Nah, jadi saya akan menyimpan di lokasi data D. Habis itu kita klik materi kuliah, habis itu SPT PP Badan, habis itu saya ingin menyimpannya di tugas SPT PP 2018. Nah, setelah itu kita create file. Oke, telah disimpan. Nah, setelah itu kita klik silang karena itu udah berhasil disimpan. Nah, setelah itu kita ingin mencoba menu cetakan ya teman-teman. Nah, menu cetakan itu adalah di sini, kita ngambilnya itu di SPT Tools. Habis itu menu cetakan. Nah, di SPT Tools ini menu cetakannya itu di sini ada cetakan SPT pajak penghasilan 1771. Di sini ada PPh Badan 1771, dan sini ada pernyataan transaksi istimewa. Nah, kita klik yang SPT PPh Badan 1771. Setelah itu kita klik SPT induk. Nah, di sini akan muncul SPT tahunan PPh wajib pajak badan tahun 2018. Nah, di sini tuh kita ingin coba mencetak yang SPT induk ya teman-teman, yang tahun 2018. Kita klik ini, setelah itu kita klik cetak. Nah, kita tunggu. Nah, setelah itu ini kan muncul nih yang SPT induknya. Nah, habis itu kita save jadi PDF. Caranya itu kita klik print. Nah, setelah itu kita klik ini, setelah itu kita klik print. Nah, ini yang akan kita simpan ya teman-teman. Nah, sini kita klik materi kuliah, habis itu kita klik di sini, habis itu kita klik yang saya ingin menyimpannya di tugas SPT ini. Nah, di sini ada kita rename ya teman-teman, kita rename.
SPT induk, PT, oke, setelah itu kita save. Nah, kita tunggu proses sampai selesai. Nah, setelah kita save, kita silang aja teman-teman. Kita kan udah menyimpan yang SPT induk. Nah, setelah itu kita ingin menyimpan SPT yang lainnya teman-teman. Nah, habis itu kita klik tahun pajak sini, kita klik yang tahun 2018. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada SPT tahunan pajak badan, penghitungan penghasilan neto fiskal, kredit pajak dalam negeri, penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, habis itu kita klik select all. Nah, klik select all, habis itu kita cetak ya teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini tuh banyak banget ya teman-teman, tuh ada datanya, tuh ada di sini ada SPT PP badan tuh yang ini 1771. Tuh muncul di sini. Habis itu kita ingin nge-save-nya tuh satu-satu ya teman-teman. Di sini ada SPT tahunan 1771 bagian 1, lampiran 1 di sini. Dan sini ada lampiran 3. Habis itu di sini ada lampiran khusus SPT badan kredit pajak luar negeri. Nah, saya ingin menyimpannya seperti biasa ya teman, kayak tadi ya teman-teman. Di sini saya ingin menyimpan, pilih ini, terus kita print. Nah, kita rename nih sesuai namanya nih ya, SPT tahunan 1771. Oke, kita save. Setelah itu, setelah udah ini, berarti ini kita ini seperti biasa ya teman-teman. Nah, habis itu kita save lagi ini, kita save, kita print, kita namain tuh SPT 1771 lampiran 1 PT MN. Ini udah saya copy tadi. Oke, kita copy aja ini namanya. Terus itu kita save. Oke, setelah lampiran 1 kelar, kita di lampiran ini teman-teman, lampiran 3 kita save lagi. Kita kasih nama SPT 1771 lampiran 3. Oke, setelah itu kita save. Nah, setelah itu di sini kan udah tuh. Ini kan udah kita save ya lampiran 3 tadi. Di situ saya ingin nge-save lagi nih di sini. Terus sini ada lampiran 4, kita save lagi.
Sini lampiran 5. Sini ada lampiran 6. Nah, setelah itu di sini kita save lagi. Nah, setelah itu kita save lagi. Nah, setelah itu kita lagi nih, ada lagi. Nah, setelah kita mencetak semuanya, ini teman-teman, semuanya udah kita cetak. Setelah itu kita klik keluar. Nah, setelah kita setelah kita mencetak, kita akan melaporkan apa saja yang akan dimasukkan ke e-filing ya teman-teman. Nah, jadi yang akan dimasukkan ke e-filing itu, pertama kita tuh klik di DJP online pajak.go.id. Nah, kita klik di website itu. Setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita di sini harus memasukkan NPWP dan kata sandi perusahaan tersebut. Nah, setelah itu kita sini ada kode keamanannya, kita ketik. Setelah itu kita klik login. Nah, setelah kita klik login di sini maka muncul kayak gini ya teman-teman. Di sini ada informasi dashboard, profil, bayarkan, lapor, dan layanan.
Nah, di sini habis itu kita klik lapor ya teman-teman. Nah, setelah klik lapor, di sini klik lapor, di sini ada menu ya teman-teman, e-filing atau e-form. Nah, karena kita ingin menggunakan e-filing, maka kita klik e-filingnya teman-teman. Nah, setelah diklik e-filing, di sini maka muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini habis itu kita klik buat SPT teman-teman. Nah, buat SPT. Nah, setelah buat SPT, kita klik, maka muncul seperti ini teman-teman. Di sini ada NPWP, ada file SPT. Nah, setelah itu, nah di sini NPWP-nya kita masukin NPWP perusahaan dan kita pilih file SPT. Nah, file SPT itu yang di upload, suruh ngupload yang dari aplikasi PPH ISPT PP Badan itu, yang kita tadi file SPT-nya yang kita kerjain tadi. Nah, setelah itu tuh formatnya itu berbentuk CSV ya teman-teman. Nah, setelah itu habis kita mengupload yang bentuknya CSV yang dari SPT tadi. Nah, setelah itu kita muncul itu, habis itu kita klik start upload ya teman-teman. Nah, kita klik start upload, habis itu muncul di bagian ini. Nah, silakan membaca bagian petunjuk terlebih dahulu. Nah, kita mengisi NPWP perusahaan tersebut dan file SPT. File SPT itu berbentuk CSV tadi ya teman-teman, pas kita klik lapor. Nah, setelah itu di sini tuh ada 7 lampiran. Ya, ada 7 lampiran. Nah, di lampiran 1 itu kita tuh nggak asal-asalan namainnya ya teman-teman. Nah, misalnya ini kayak di lampiran 1 itu adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan, terus namanya apa, nama PT apa, terus LK, PDF. Nah, ini contohnya. Ini ada contohnya teman-teman. Bla 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 dan LK PDF. Nah, setelah itu di sini di lampiran 2 itu ada rekapitulasi peredaran bruto. Nah, itu kita jadi nggak asal-asalan namain buat diupload ke e-filing ini teman-teman. Nah, setelah itu di sini kan ada 7 lampiran khusus. Tuh, teman-teman, kita isi kayak dokumen lampiran khusus, misalnya dia punya BUT, nah namanya itu kayak gini, nama CSV-nya apa, terus kasih BUT. Nah, setelah itu dokumen lampiran khusus, nah namanya gini. Nah, setelah itu jika kita sudah klik semuanya, maka kita klik start upload ya teman-teman. Nah, oke, jadi sampai sini dulu tutorial sampai saya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Jika ada kata yang salah, kalian bisa komentar di bawah, atau jika ada yang kurang atau apa-apa, kalian bisa komentar di bawah. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.